Salah satu bakat dan patokan Allah SWT menginginkan kebaikan untuk hambanya adalah dia paham agama. Ketika paham agama seorang, meskipun dia tidak cari kedudukan, pasti dia dapat kedudukan. Orang yang paham agama meskipun dia tidak ingin dimuliakan oleh manusia, pasti dimuliakan oleh manusia. Orang yang paham agama meskipun dia tidak ingin harum namanya, pasti harum namanya. Lihat misalkan para ulama, kita berpersangka baik kepada Allah SWT, mereka orang yang jujur dalam iman, dalam ilmu, dalam amalnya. Lihat nama mereka harum, terkenal. Bahkan sampai sekarang Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan ulama lainnya nama mereka harum. Sampai sekarang dikenal dan insya Allah sampai hari kiamat. Disebabkan apa? Disebabkan ilmu yang telah mereka pelajari dan amalkan. Ini nyata firman Allah SWT, terbukti nyata firman Allah SWT. Ya fa'ilahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan melebihkan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi ketinggian itu bersama ilmu agama. Ketinggian bersama ilmu agama. Orang yang ingin tinggi kedudukannya hendaknya dia belajar dan amalkan. Akan tadi ini adalah ketika belajar ilmu agama, jangan niatkan supaya misalkan ingin disanjung manusia, ingin dipuji manusia. Akan tadi niatkan dalam belajar untuk Allah SWT. Ketika nanti misalkan kita dipuji manusia, itu salah. Yang penting apa? Kita niatkan dalam belajar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita bola suatu ta'lim ilmu, yaitu ringkasan atau poin-poin ringkas dalam pengakuan terhadap ilmu. Yang mana alhamdulillah kita sudah masuk di poin ke-10. Poin 10 kita sudah masuk di pertemuan dua pertemuan sebelumnya. Tapi belum beres, maka insya Allah kita akan bereskan pertemuan ini, yaitu membahas poin yang ke-10, yaitu al-maqidul ashir, simpul yang ke-10. Artinya poin yang ke-10 seorang dianggap mengagumkan ilmu, yaitu mulazamatu adabil ilmi. Dia melazimi, mempraktekkan adab-adab ilmu. Dan telah kita sebutkan bahwasanya ada perkataan yang bagus dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya ada seseorang adalah tanda kebahagiaan dan keberuntungan dia. Di tanda kebahagiaan seorang, tanda keberuntungan seorang adalah dia beradab dengan adab yang baik. Dan sebaliknya, sedikitnya adab termasuk tanda kesengsaraannya, tanda kebinasaan. Dan tidak ada yang dapat mengantarkan seorang kepada kebaikan dunia dan akhirat melebihi adab. Tidak ada hal yang dapat mengantarkan seorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali melalui adab. Dan kita telah bahas bahwasanya apa? Ada di sini mencakup seluruh agama. Ada kita kepada Allah, ada kita kepada Rasul, ada kita kepada diri sendiri, ada kita kepada orang lain dan lain sebagainya. Ini telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik, orang mu'allif hafizallah ta'ala bagian sini. Wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syekhihi wa qawlihi. Sesungguhnya orang yang berhak mendapatkan ilmu adalah orang-orang yang mempraktekkan adab-adab ilmu. Ya, orang yang berhak terhadap ilmu adalah orang-orang yang mempraktekkan adab-adab ilmu. Adab terhadap dirinya sendiri sudah kita bahas. Begitupun mempraktekkan adab ketika ia belajar, mempraktekkan adab bersama gurunya, ini sudah kita bahas. Kemudian yang kita akan bahas malam ini waktu ini. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu juga beradab kepada temannya.
Jadi adab dia kepada Allah bagus, adab kepada diri dia bagus, kepada guru bagus, begitu pun adab kepada sesama temannya harus bagus. Lihat bagaimana Islam itu mengatur hubungan seorang dengan Allah, begitu pun Islam mengatur hubungan seseorang dengan sesama hambanya. Jadi Islam itu agama yang sempurna, tidak semata-mata mengatur bagaimana seorang ibadah kepada Allah, tidak, akan tetapi Islam juga mengatur bagaimana seorang beribadah yang benar melalui muamalah dengan sesama manusia. Jadi kita muamalah dengan manusia pun terhitung ibadah. Jadi jangan kira misalnya ketika kalian senyum kepada teman kalian itu dapat pahala. Sebaliknya ketika kalian menggoda kepada teman kalian, kalian dapat dosa. Jadi ingat, usahakan muamalah kalian di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ulangi, usahakan muamalah kalian di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Jadi bukan hanya ibadah saja untuk Allah, sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, haji untuk Allah, betul. Akan dijadikan pola hidup kalian untuk Allah. Kalian makan untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kalian dengan makan badan kalian kuat, kemudian bisa. Kalian misalkan berbuat baik kepada orang tua karena Allah. Kenapa? Allah memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Begitu pun kalian ketika muamalah dengan sesama teman kalian, ingat itu karena Allah. Karena kalau kalian misalkan semata-mata bermuamalah dengan teman kalian karena diri kalian sendiri, kebanyakan sakit hati, betul tidak? Tetapi ketika kalian bermuamalah dengan teman kalian karena Allah, maka apa? Kalian rasa sakit hati tersebut insya Allah akan hilang. Kenapa? Terobati dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun ketika muamalah dengan sesama atau dengan lawan jenis. Jadikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak melihat mereka lawan jenis kalian karena Allah. Kenapa? Allah memerintahkan kalian untuk tidak melihat mereka. Begitu pun ketika kalian memutuskan mereka karena Allah, aku putuskan kamu karena Allah. Kalau misalkan ada yang masih muamalah dengan sesama atau dengan lawan jenis, aku putuskan kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Betul. Usahakan apa-apa yang kalian jalani dari kehidupan dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Betul? Di antara adab yang hendaknya kalian praktekkan kepada sesama kalian adalah tolong menolong dalam kebaikan. Di antara adab yang hendaknya kalian praktekkan kepada teman kalian adalah tolong menolong dalam kebaikan. Misalkan kalian besok insya Allah ulangan tolong menolong dalam kebaikan. Artinya apa? Pada malam hari ini ketika teman kalian nanya, kalian berjawab. Misalkan kerjasama, jangan sampai tolong menolong ketika di kelas. Lagi di kelas misalkan tolong menolong, kata Ustaz pas malam kita harus tolong menolong dengan sesama teman kita. Kemudian tanya, dijawab ini salah. Ini tolong menolong dalam kesalahan. Kapan waktunya bertanya? Sebelum ujian. Kalau pas ujian mah bukan waktunya bisa mati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Dan saling menolong, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling menolong dalam permusuhan dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau di kelas ujian saling tolong menolong misalkan, itu dalam ketakwaan dan kebaikan atau permusuhan dan dosa? Hah? Yang mana? Permusuhan dan dosa itu. Kalian nyontek ketika ujian itu dosa. Kenapa? Peraturannya tidak boleh nyontek. Baik, Ustaz tanya. Mending nilai bagus tapi nyontek, atau nilai jelek tapi nggak nyontek? Nilai bagus tapi tidak nyontek, itu bagus pilihannya. Bukan nilai jelek tapi nggak nyontek, salah juga. Yang bagus itu nilai bagus dan tidak. Usahakan seperti itu. Dan insya Allah apa?
Ustaz-ustaz di sini baik, jawab apa soalnya mudah-mudah. Masya Allah. Dan soalnya sudah dikasih isi-isi. Bagian gimana? Jadi insya Allah bisa inilah. Tapi jangan sampai misalkan soalnya jelek ya udah nggak usah persiapan soalnya juga. Persiapan, kemudian berdoa kepada Allah minta kemudahan dan insya Allah apa? Nanti kalian akan bisa dinilai. Tapi ingat harus jujur, jangan yang kalau ada teman yang nanya jangan dikasih tahu. Kalau ada teman yang nyontek peringati, laporan, Ustaz, kesimpulan nyontek, kasih tahu. Perhatikan di sini. Yang pertama tadi apa? Ada tidak dengan sesama kawan kita, itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam kejelekan. Contoh misalkan teman kita butuh bantuan, tolong. Teman kita pinjam uang misalkan, masih jangan. Tergantung kalau misalkan keperluan yang dia untuk misalkan sesuatu yang mungkin urgent, kasih kalau ada. Kalau tidak ada ya gimana lagi. Tapi ingat, orang yang minjam wajib bayar tidak. Jangan sampai terus apa nanti maaf nanti enggak lebih baik pinjam ke temannya daripada kasbon di sana nulis. Tahu-tahu nanti pas ujian pas mau pulang orang tuanya ditagih ini anaknya kasbon segini. Jangan dibiasakan hutang. Gimana ini? Hutang itu kalau terpepet. Kita lanjutkan sudah. Akam. Biasanya yang paling terlihat yang paling banyak. Baik. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Tadi apa? Ada yang pertama, tolong menolong dalam kebaikan dan tidak tolong menolong dalam kejelekan. Yang kedua, tidak merendahkan temannya. Jadi di antara muamalah seorang penuntut ilmu dengan temannya adalah tidak merendahkan. Ya kalau misalkan ada orang yang merendahkan temannya, apalagi dia pelajar, penuntut ilmu agama ini, maka bagi ini ada indikasi namanya kurang bermanfaat. Jangan saling merendahkan. Wala tabaghadu, jangan saling marah. Wala tanajasu, jangan saling cari-cari kesalahan. Lihat bagaimana Islam ini mengatur muamalah begitu indah. Seandainya kita mempraktikkan agama Islam ini luar biasa, efek kehidupan kita di dunia ini akan bahagia, akan tenang. Begitupun akan kehidupan di akhirat lebih tenang lagi, lebih bahagia. Jadi Islam adalah solusi. Apapun permasalahannya, Islam adalah solusi. Apapun itu, tidaklah seorang itu kacau kehidupannya kecuali jauh dari agama. Seandainya dia dekat dengan agama kemudian mempraktikkan agama, pasti hidupnya tenang, damai, sentosa, sejahtera dan lain sebagainya. Sebaliknya misalnya ketika hidup seseorang belum tenang atau tidak tenang, pasti ada yang salah dengan agamanya. Jadi ketika misalnya kalian hidupnya gersang, hati kalian tidak tenang, berarti ada masalah dengan agama kalian. Pasti itu. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala membuat tidak bahagia orang yang taat kepadanya. Mustahil. Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ketika orang taat pasti diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika seorang tidak taat, maka keadilan Allah yaitu menjadikan orang tersebut apa? Keresahan. Supaya apa? Supaya dia kembali kepada Allah. Jadi ketika Allah SWT ada seseorang berupa hatinya gersang, keras, maka apa itu ada indikasi supaya hamba tersebut dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Qala al-alif hafizallahu taala qala Yusuf bin Husayn bil adabi tafhamul ilma. Artinya berkata Yusuf ibn Husayn, dengan adab engkau paham ilmu. Dicatat. Dengan adab
engkau paham ilmu. Sebaliknya, tanpa adab mustahil engkau bisa paham ilmu. Dengan adab engkau bisa paham ilmu. Sebaliknya, tanpa adab engkau tidak akan paham ilmu. Dan ingat, ilmu di sini maksudnya ilmu yang bermanfaat. Karena bisa jadi misalkan Ustaz, si fulan misalkan dia tidak beradab dengan adab ilmu, tapi pintar, tapi nilainya bagus. Bukan itu maksudnya, tapi seorang beradab dengan adab ilmu pasti dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya orang yang tidak beradab dengan adab ilmu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Meskipun misalkan nilainya bagus, akan tapi ketika ilmunya tidak bermanfaat, apa tidak akan ada perubahan pada dirinya. Nah, salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat salah satu tandanya adalah yang diamalkan. Jadi lihat diri kita tahu ini, tahu itu, tahu A, tahu B, bahkan bisa tahu sampai Z, tetapi lihat pengamalan kita. Sudah diamalkan atau belum? Karena salah satu indikasi ilmu itu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Baik, selanjutnya li'anna al-muta'addiba yura ahlan lil-'ilmi fayubadalu lahu. Dikatakan orang yang beradab itu ilmu berhak untuk dia. Dikatakan orang yang beradab itu ilmu layak bagi dia, ilmu berhak bagi dia. Sehingga apa? Ilmu tersebut mudah masuk ke dalam hatinya. Orang yang beradab itu ilmu masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Dia pantas untuk mendapatkan ilmu. Jadi orang yang beradab itu pantas mendapatkan ilmu. Sebaliknya, wa qalilul adab yu'azzul ilmu an yudayya'a indahu. Sebaliknya orang yang sedikit adabnya, ilmu akan merasa enggan untuk berada di dalam hatinya. Jadi orang yang sedikit adabnya, ilmu tidak mau masuk ke dalam hati. Kenapa ilmu itu mulia? Kenapa ilmu itu mulia? Yang mulia ini tidak akan mau singgah di tempat yang hina. Sesuatu yang mulia pasti singgahnya ini di tempat yang mulia. Oleh karena apa? Hendaknya kita perbaiki adab kita, perbaiki akhlak kita sehingga kita mempunyai akhlak yang mulia. Ketika kita mempunyai akhlak yang mulia, ketika kita mempunyai adab yang mulia, maka ilmu yang mulia ini akan gampang masuk ke dalam hati kita. Sebaliknya misalkan ketika adab kita jelek, perangai kita kurang baik, maka apa ilmu yang mulia enggak masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena kita kurang baik. Jadi ketika misalkan kita belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, lihat sudahkah ada perubahan dalam diri kita atau belum? Karena betapa banyak kita saksikan orang yang belajar dari SD sampai MA, belajar agama, jadi alumni. Subhanallah, seperti orang awam, sholat pelan-pelan, kemudian ketika bertutur kata kurang sopan, ketika bertemu dengan orang yang dewasa tidak menyapa. Ini ada indikasi ilmu yang tidak benar. Padahal dari kecil sudah belajar agama. Baik yang salah, dianya atau ilmunya? Dianya, ilmunya yang benar. Alasannya apa itu? Bisa jadi dia belajar ilmu tanpa belajar adab. Oleh karena kita insya Allah pada pertemuan kali ini akan melihat bahwasanya salah orang-orang soleh terdahulu, mereka itu belajar adab sebelum belajar ilmu. Jadi mereka salafus soleh, mereka belajar adab sebelum belajar ilmu. Karena bisa jadi seorang langsung belajar ilmu tanpa belajar adab, sehingga tadi belajar agama jadi alumni, subhanallah hilang ilmu yang dia belajar. Hilang dalam artian apa? Kalau ingat mungkin masih ingat, tapi dalam artian amalannya coba lihat. Karena ingat apa? Ilmu yang bermanfaat ada ilmu yang diamalkan. Jadi anak harap kenapa? Setelah kalian belajar dari ini, dari sini,
kemudian misalkan lulus, kemudian nanti kalian belajar di mana, praktekkan ilmu yang telah kalian pelajari. Jangan sampai kalian dengan orang awam sama saja. Jangan sampai kalian dengan orang awam sama saja. Justru letak perbedaan antara seorang yang belajar dengan orang awam apa pengamalannya. Kalau orang awam mungkin apa? Ketika orang lain melihat orang awam misalkan sikapnya kurang baik, masyarakat berkata, pantas orang awam. Atau misalnya kita katakan bisa jadi belum tahu. Coba bayangkan kalau orang sudah belajar kemudian tidak mempraktekannya, pasti orang bergumam apa berkata dia itu apa? Pelajar, bahkan dia pernah mondok tapi sikapnya seperti itu. Bisa jadi yang disalahkan ilmunya, yang bisa dijadikan salahkan sekolahnya, pondoknya, padahal yang salah dia. Bisa pahami? Oleh karena itu amalkan meskipun yang sedikit. Kalian misalkan tahu bahwa ketika bertemu dengan orang senyum, salam, sapa, bahkan apa yang disebut janji amanah kan ya? Senyum, salam, sapa itu praktekkan. Begitu pun misalkan sholat, bersegera, hayal sholat cepat sholat mesti. Begitu pun sholat ba'diyah qobliyah lakukan. Sholat malamnya minimal witir 1 rakaat, berarti tidak 1 rakaat. Tidak 1 rakaat paling 2 menit, 3 menit. Kalau misalkan saya belum mampu misalkan, kalau bangun tidur ya udah setelah isya sholat 2 rakaat. Ba'diyah isya, kemudian witir 1 rakaat, kemudian dawamkan. Jangan sampai sudah tahu tapi tidak diamalkan. Jadi apa? Amalkan ilmu itu sehingga apa? Pasti membuahkan efek yang baik dalam kehidupan kita, pasti itu. Bisa pahami? Baik. Wa min huna kana as-salaf rahimahullahu ta'ala yahtamuna bi ta'allumi al-adab kama yahtamuna bi ta'allumi al-ilmi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari sini kita lihat salafus saleh, mereka itu memperhatikan adab, mereka belajar adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Nah, lagi para salafus saleh, mereka itu mempelajari dan mengkaji adab sebagaimana mereka mempelajari dan mengkaji ilmu. Sebagaimana kata Ibnu Sirin, rahimahullah, Ibnu Sirin adalah seorang tabi'i. Beliau berkata, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka salafus saleh mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Dia ada tuh harus dipelajari. Ada yang masih ingat tidak? Ada 1 sampai 10. Apa saja? Pertama, bersihkan wadah hati. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, apa belum? Yang ketiga apa? Coba dijawab. Coba. Baik. Tiga. Yang mulut kembali. Bukan. Yang mulut dari poin pertama. Yang ketiga adalah membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Jadi pertama kita bersihkan hati, yang kedua kita ikhlas, yang ketiga membulatkan tekad dalam belajar, kemudian yang keempat mengarahkan tekad kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kelima menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keenam adalah perhatian terhadap bidang-bidang ilmu dalam pelajarinya dan mendahulukan yang paling penting. Kemudian yang ketujuh, bersegera dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan waktu mudah dalam belajar. Lihat bagaimana adab-adab yang telah kita pelajari, seandainya kita praktekkan luar biasa efeknya.
pasti mudah belajar itu, pasti gampang. Ketika kita memahami, insya Allah mudah. Ketika kita menghafal, insya Allah mudah. Ketika kita mengamalkan, insya Allah mudah. Kenapa? Karena kita berusaha mempraktekkan adab-adab ilmu. Sebaliknya ketika kita tidak mempraktekkan adab-adab ilmu, tidak melakukan ilmu apa? Belajar terasa berat, memahami terasa berat, menghafalkan apalagi kemudian lebih berat apalagi yaitu mengamalkan ilmu. Tentu. Kemudian yang kedelapan yaitu ketika belajar hendaknya perlahan dan meninggalkan sifat terdahulu. Yang kesembilan, sabar ketika belajar dan mengamalkan. Coba lihat, kita renungi betapa agungnya adab-adab yang telah kita belajar. Oleh karena apa? Walau jangan kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah akan bermanfaat. Kemudian yang ke-9, bersabar dalam mengemban ilmu dan mengamalkan. Yang ke-10 yang sedang kita pelajari, yaitu mempelajari dan mempraktekkan adab-adab ilmu. Tadi yang terakhir kita bahas bahwasanya salafus saleh mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bahkan mereka itu apa? Mendahulukan belajar adab sebelum belajar ilmu. Ini lebih menakjubkan lagi. Jadi bukan hanya mempelajari adab dan ilmu, akan tapi mengedepankan adab sebelum ilmu. Tadi bisa jadi orang langsung belajar, dia belum siap, justru apa? Ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat. Ilmu yang dia pelajari tidak membawakan efek dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu yang dia pelajari tidak membuahkan amalan yang jadi baik, ibadah yang jadi baik, tidak. Karena ini fakta yang bisa kita lihat. Orang belajar agama justru apa? Setelah jadi lulus, orang-orang mau la ya'rifu munkar ma'rufan, dia tidak tahu mana yang benar, kemudian dia juga tidak tahu mana yang salah, semuanya boleh. Jadi apa ibaratnya itu? Mungkin dia ketika pondok itu seolah-olah dikandangi, kemudian ketika keluar dari pondok ibarat adalah serigala yang keluar dari kandang yang langsung makan semua. Jangan sampai seperti itu. Jadi apa yang kalian belajar di sekolah ini, di pondok ini, ketika keluar praktekkan. Justru akan nampak ilmu kita bermanfaat atau tidak ketika kita di luar. Kalau di pondok, kalau di sekolah apa? Oh, sholat semua. Masya Allah. Sholat berjamaah semua. Apa betul katanya? Baik semua, meskipun kadang ada yang kecontoh. Bukti pengamalan kapan? Ketika keluar dari sekolah, ketika keluar dari. Kenapa? Ketika sudah tidak ada aturan. Di pondok ada aturan. Ketika belajar berkata kotor, dihukum. Ketika keluar misalkan berarti tidak ada peraturan, ya udah berkata kotor. Kenapa salah? Karena apa? Yang namanya aturan. Seorang harus berbicara baik, itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lin-nasi husna. Katakan kepada manusia itu perkataannya baik. Jadi dimanapun kalian berada, jadilah kalian seorang penuntut ilmu. Dimanapun kalian berada, jadilah seorang muslim yang mempraktikkan adab-adab ilmu. Apa-apa yang kalian pelajari di sekolah ini, di pondok ini, amalkan. Ketika ke rumah, praktekkan. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, Hafizallah Ta'ala, dan inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Sekelompok dari mereka yaitu salafus saleh mengedepankan belajar adab sebelum belajar ilmu. Jadi apa? Ketika kita belajar adab pada malam Senin ini, usahakan apa? Hadir badannya, hadir hatinya. Kalau ada teman yang ngantuk dibangunkan. Baik. Supaya apa? Supaya kita mengambil manfaat dari ilmu kita. Kenapa? Ketika seorang belajar adab, tadi ini. Ketika seorang belajar adab, kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka apa setelahnya untuk belajar ilmu lebih mudah, insya Allah. Berbeda ketika dia langsung terjun belajar ilmu agama, misalkan, bisa jadi belajar, baik di pondok ketika keluar, bisa kayak Allah. Makanya apa? Perhatikan, pahami dan amalkan. Baik.
Berkata Imam Malik kepada salah seorang pemuda, kalian pemuda tidak? Pemuda. Ini perkataan Imam Malik kepada pemuda dari Quraisy. Kata beliau, rahimahullah taala, ya ibn akhi, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Wahai saudaraku, atau wahai anak dari saudaraku. Ya ibn akhi, wahai anak dari saudaraku. Maksudnya apa? Ya panggilan kasih sayang. Ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Pelajari adab dulu sebelum kau mempelajari ilmu. Jadi pelajari adab dulu sebelum kau mempelajari ilmu. Wa kanu yubhiruna hajatahum ilaihi. Mereka para salafus saleh sangat menampakkan butuhnya terhadap pelajaran adab. Mereka salafus saleh sangat menampakkan butuhnya terhadap adab, butuhnya terhadap pelajaran adab. Karena pelajaran adab ini apa? Mungkin kita saksikan tidak banyak, terlebih pelajaran adab-adab yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Padahal ini penting. Apalagi apa? Orang yang kesehariannya sibuk dengan belajar, penting belajar adab-adab penuntut ilmu. Qala Muhammad bin Husain ibni al-Mubarak yauman. Muhammad bin Husain berkata kepada Abdullah bin Mubarak, kata beliau, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju inna ila kathirin minal ilmi. Perhatikan perkataan yang agung ini. Kita itu lebih butuh kepada adab yang sedikit daripada butuhnya kita terhadap banyaknya ilmu. Ada lagi. Kita itu lebih butuh kepada adab yang sedikit daripada butuhnya kita kepada ilmu yang sangat banyak. Kenapa? Ilmu yang sangat banyak ini ketika tidak ada adab di dalamnya justru malah menjatuhkan dia. Jadi ilmu yang banyak ketika tidak ada adab, tidak ikhlas, tidak bersih hatinya, tidak mempraktikkan adab-adab ilmu, tidak mengamalkannya, justru apa? Ilmu yang banyak tersebut malah menjatuhkan dia, menyeret dia ke dalam neraka. Kamu tuh bilang ini? Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka wa 'alaik. Al-Quran itu hujjah pembela bagimu atau justru menjatuhkanmu. Pembela kapan? Ketika Al-Quran diamalkan. Al-Quran menjatuhkan kapan? Ketika kita tidak mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Masalah adab ini bukan masalah yang kecil, adab ini masalah yang besar. Karena adab kita dengan Allah ini masalah yang paling besar. Itu adab kita kepada Rasul, adab kita kepada diri sendiri dan kepada makhluk yang aksar, yang tidur aksar kawan. Baik. Perhatikan. Kalau tidur boleh duduk sekarang. Jadi apa terakhir yang kita bahas? Bahwasanya kata ulama salaf, kita itu lebih butuh kepada sedikit adab daripada banyaknya ilmu. Akan tapi ingat, banyak ilmu ditambah bagusnya adab itu lebih baik. Banyak ilmu ditambah bagusnya adab itu lebih baik. Wa kanu yusuna bihi wa yushiruna ilaihi. Mereka itu salafus saleh saling mewasiati terhadap akhlak yang baik. Wa yushiruna ilaihi, apa saling membimbing kepada akhlak yang mulia. Jadi hendaknya kita mempraktikkan adab-adab ilmu. Qala Malik rahimahullahu ta'ala, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, siapa yang Malik? Beliau ulama di zaman tabi'ut tabi'in atau di bawahnya. Karena di antara empat mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang tabi'in itu Imam Abu Hanifah.
sigor, tabi'in kecil. Kemudian di bawahnya Imam Malik, tabi'in dan seterusnya. Nah, Imam Malik ini apa? Salah satu imam 4 mazhab. Karena dalam Islam yang masyhur ada 4 mazhab. Pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Nah, 4 mazhab ini salah satu imamnya adalah Imam Malik, mazhab Malikiyah. Nah, beliau apa? Kata beliau, rahimahullah ta'ala, aku di waktu kecil itu, perhatikan saya, kata Imam Malik, di waktu kecil, kanat ummi tu'allimuni, ibuku memakaikan imamah. Tahu imamah? Sorban yang belit-belit. Jadi sebelum belajar ilmunya, ibunya mendandani. Bahasa itu apa? Mendandani itu apa? Menghiasi anaknya supaya tampil mengakukan ilmu. Pakaiannya rapi. Kemudian dia pakai imamah. Kalau zaman sekarang kita apa berarti? Pakaiannya koko atau jubah. Kemudian pakai peci. Nah, yang nggak pakai peci kena. Jadi yang namanya adab itu meskipun terlihat kecil, tapi apa? Di situ justru terlihat pengakuan kita dalam hidup. Bahkan si Albani mengatakan apa? Peci itu termasuk syiarnya kaum muslimin. Si Albani berpendapat seperti itu. Nah, Imam Malik ini ibunya solehah, tahu bagaimana mengagungkan ilmu, sehingga anaknya didandani. Jangan sampai misalkan dia punya anak mau ke masjid pakainya coklat cantik, seolah-olah mau ke pasar. Ya ini bagus dari masjid, tapi lebih bagus lagi apa? Mempraktekkan adab-adab ilmu kepada anaknya. Diri kita kemudian anaknya. Buktinya Pak, Imam Malik saja ibunya mendandani anaknya jadi ulama. Baik, tidak cukup di situ. Ini secara zahir. Ibu Imam Malik itu apa? Mendandani secara zahirnya, diperindah, diperbagus. Kemudian kata beliau kepada ibu Imam Malik, idhab ila Rabi'ah, pergi kamu kepada Imam Rabi'ah. Rabi'ah itu salah satu guru Imam Malik, terkenal ulamanya Madinah. Kata ibunya, Pak, fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Wahai Malik, wahai anakku, pergi ke Rabi'ah dan pelajari adabnya sebelum ilmunya. Subhanallah, ini ibunya cerdas, ibunya soleh, ibunya pintar. Sehingga apa? Ketika menyuruh anaknya, wahai anakku, pergi ke guru dan pelajari adabnya sebelum pelajari adabnya. Ketika berbicara seperti apa guru, ketika bersikap bermuamalah dengan manusia seperti apa guru. Contoh, karena yang namanya adab itu tidak bisa dibaca oleh melalui kitab. Sedikit yang namanya adab berapa langsung melihat, oh si fulan ketika bicara seperti ini, oh guru saya ketika misalkan bermuamalah seperti ini, dicontoh. Kemudian terakhir kata beliau, wa inna mahulima kathirun min talabatil asri in ilmi arulna bitadyi'i al-adabi. Kata beliau, Allah Ta'ala, sesungguhnya banyak para penuntut ilmu yang terhalang di zaman ini untuk mendapatkan ilmu disebabkan sedikitnya adab. Kata beliau, kebanyakan penuntut ilmu di zaman ini terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan sedikit adabnya. Jadi penuntut ilmu di zaman sekarang banyak, pondok-pondok di mana-mana, sekolah di mana-mana, STIT di mana-mana, SMPIT, SMA dan sebagainya banyak. Kata dia apa? Kata beliau, burina, terhalang mereka dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat disebabkan apa? Mereka menyia-nyiakan adab, mereka tidak mempelajari adab, mereka tidak memperhatikan adab. Bisa jadi apa? Ini bukan hidup kita, bukan hidup Indonesia, tapi apa? Ya besar di seluruh dunia. Kata beliau, ya orang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan sedikitnya. Karena memang apa? Sesuatu yang mulia itu tidak didapatkan oleh setiap orang. Akhlak yang mulia tidak jelas mulia, namanya mulia.
Disebabkan kemuliaannya tidak semua orang mampu mempraktekkan. Jadi kan orang yang sedikit, kalian orang yang sedikit itu orang yang mampu mempraktekkan, anggapnya Allah ya, seperti ada sudah. Dan juga kita sebentar. Berkata penulis Firullah Ta'ala, Ashrafat Laythun Nusa'li ala ashabil hadith Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Kata beliau, Firullah Ta'ala, Al-Layth Ibnu Sa'ad menjadi musyrif pengawas. Ini ada musyrifah di sini yang bisa dipraktekkan apa yang dilakukan oleh beliau, yaitu Al-Layth Ibnu Sa'ad. Al-Layth Ibnu Sa'ad termasuk dari teman sejawat Imam Malik. Imam Malik di Madinah, Al-Layth di Mesir. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Jadi Al-Layth Ibnu Sa'ad seolah-olah menjadi musyrik membimbing para ahli hadis. Kemudian seorang musyrif ini melihat pada kawan-kawannya itu sesuatu yang dia itu tidak senang. Artinya itu bukan adab yang baik, itu adab yang buruk. Maka kata Al-Layth Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala, ma hadza? Apa ini? Jadi kok seperti ini gitu? Kalian itu ahli hadis, kalian itu yang membawa hadis. Kalau bahasa sekarang apa? Kalian itu santri, kalian itu pelajar, kok seperti ini? Kata-katanya kurang baik, sikapnya kurang baik, ibadahnya kurang baik. Mana kok bisa seperti ini? Itu kaget, heran. Antum ila yasiri minal adab ahwaju minkum ila kafirin minal ilmi. Kalian itu pada sedikitnya adab lebih butuh daripada banyaknya ilmu. Sedikit adab saja kalian lebih butuh daripada banyaknya ilmu. Banyaknya ilmu ini justru bisa membinasakan kalian sebab kalian tidak ada adab. Lihat bagaimana seorang ulama menegur murid-muridnya, menegur temannya, menegur sesama ulama ahli hadis yang diperingatkan sahih hadis, orang yang membawa hadis. Begitupun kalian yang membawa ilmu, yang mempelajari ilmu. Ketika musyrik kalian, ketika usaha kalian pun terima, karena itu kebaikan. Mana apa ini? Apa? Kok bisa seperti ini orang pelajar itu? Kalian, ya, kok bisa seperti ini? Kalian itu lebih butuh kepada sedikit adab daripada banyaknya ilmu. Apa ini? Seorang pelajar membuli. Apa ini? Seorang pelajar telat sholat. Apa ini? Seorang pelajar masih mengubah pandangannya. Apa ini? Seorang pelajar masih berhubungan dengan sesama atau dengan lawan jenis. Apa ini? Pelajar masih main HP, media sosial yang misalnya di situ kebanyakan yang kurang baik, video-videoan misalnya. Apa ini? Heran. Kalian kepada sedikitnya adab lebih butuh daripada banyaknya ilmu. Praktekkan adab itu. Lebih lagi apa? Kelas harus menjadi contoh bagi adik kelasnya. Lebih lagi muslim harus jadi contoh bagi apalagi ustaz, harus lebih dari contoh. Bang, ada apa yang kaget? Kok bisa seperti itu? Jadi apa? Jangan sampai kalian seperti itu. Berusaha mempraktikkan ilmu itu, bersegera untuk menjalankan akal dan bersegera untuk meninggalkan kemaksiatan. Kata beliau di akhir bab ini, kata penulis rahimahullah ta'ala, فَمَاذَا يَقُولُ اللَّيْثُ لَوْ رَأَى حَالَ كَثِيرٍ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْعَصْرِ. Subhanallah. Kata beliau penulis ini ulama pada zaman ini masih hidup, rahimahullah ta'ala. Subhanallah menjaganya. Beliau mengomentari perkataan Layth. Layth itu ulama zaman Imam Malik, abad ke-2 ke-3. Kata beliau penulis,
Lalu bagaimana kiranya jika Alaif hidup di zaman sekarang dan melihat keadaan para penuntut ilmu? Di zaman dulu saja abad kedua, abad ketiga yang masih jaya-jaya Islam, penuntut ilmunya seperti itu, penuntut hadisnya seperti itu. Apalagi zaman ketika seorang bisa mengakses berbagai macam informasi di hadapan dia. Kalau zaman dulu itu, kalau mau maksiat keluar rumah. Zaman dulu kalau ingin selamat diam di rumah. Kalau zaman sekarang keluar rumah kena, berusaha melakukan pandangan. Subhanallah, di rumah ada HP, jadi subhanallah zaman sekarang itu luar biasa. Kalau bukan karena hidayah dari Allah SWT, kemudian kesungguhan seorang untuk bersemangat susah. Oleh karena apa? Kata beliau, bagaimana kiranya kalau Alaif ini hidup di zaman sekarang, lihat para penuntut ilmunya kurang ada. Oleh karena apa? Jangan sampai kita termasuk yang sedikit ada yang praktekkan ada ilmu meskipun apa terlihat kecil. Karena orang yang mulia itu ketika melihat kebaikan meskipun kecil diamalkan, itu orang yang mulia. Ya, orang yang mulia itu ketika melihat kebaikan meskipun kecil dilakukan. Dia mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an. Jangan kau meremehkan kebaikan meskipun kecil, walau antau kana fawqa bi wajhin talqin. Meskipun kau bertemu dengan saudara dalam keadaan senyum, ini kebaikan, praktekkan. Dan sebaliknya orang yang hina ketika melihat kebaikan mau kecil mau besar sama saja tidak dilakukan. Ya, orang yang mulia itu yang kecil kebaikan dilakukan. Orang yang mulia ketika melihat keburukan ditinggalkan meskipun kecil. Ada pun orang yang hina mau yang kecil mau besar, yang penting sesuai dengan selera dia, mau itu dosa tetap dilakukan. Ini perbedaan orang yang mulia dan yang hina. Oleh karena apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita yang dengan kemuliaan, yang membolehkan kita kepada memberikan kita akhlak yang Allahumma amin. Jadi sebelum ditutup barangkali dan insya Allah bagus, tanya itu bagus. Doa dipermudah dalam ujian. Oke, Ustaz, bagaimana doa meminta ilmu yang bermanfaat? Baik, pertama doa meminta ilmu yang bermanfaat. Pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Yang kedua, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kalau yang pertama sudah pada tahu kan? Yang kedua, Allahumma anfa'ni, ya Allah berilah manfaat bima 'allamtani, dari apa yang Kau ajari aku. Allah manfaati bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajari aku yang bermanfaat bagiku. Wazidni ilman, dan tambahkan bagiku ilmu. Allah manfaati bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman, dan tambahkan kepadaku ilmu. Kemudian doa yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Tapi sekarang masuk pertanyaan, bagaimana bisa dimudahkan atau doa dimudahkan dalam ujian? Ya, berdoa secara umum saja. Berdoa secara Allahumma yassirli, ya Allah mudahkan untuk Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang Kau berikan kemudahan di dalam. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan Kau menjadikan kesedihan itu hilang menjadi mudah. Itu apa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya Allah yang maha hidup, yang maha tegak dengan sendirinya. Qayyum itu apa? Qaimun bi nafsi, dia itu tidak butuh kepada selainnya, dan yang selainnya butuh kepada dia. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmat-Mu aku meminta, aslih sya'ni kullah, perbaiki segala sesuatu, wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan Kau tinggalkan aku mesti pun sekejap. Doa seperti itu. Wa mayyasirli
Allahumma wafiqni, Allahumma wafiqni, Allah berikan aku taufik fi hadal amal, dalam perkara ini, yaitu perkara ujian. Pokoknya pada doa setelah saja bismillah dan baik sebab Allah sudah baik, karena waktunya sudah habis. Dan ingat tadi setelah Isya untuk akhwat kumpul di gedungnya masing-masing karena ada pembagian sertifikat bagi santri yang terbaik, dan untuk ikhwan nanti setelah Isya diam di masjid ada pembagian sertifikat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.